Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Asyafa'ah dengan NIM G0024157. Saya dari kelompok A4. Di sini saya akan membahas tentang laporan anatomi pada blok 2.1. Untuk laporan yang pertama yaitu tentang mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk mekanisme ereksi, dia itu menggunakan saraf parasimpatis. Sedangkan untuk mekanisme ejakulasi, dia itu menggunakan saraf simpatis. Nah, di mekanisme ejakulasi, ini tuh dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada emisi. Emisi itu adalah substansia ejakulasi dari OGM interna menuju ke uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Yang kedua itu adalah ejakulasi. Ejakulasi itu adalah substansi ejakulasi keluar dari OUE atau ostium uretra externum. Nah, untuk mekanisme ereksi, awalnya itu adalah adanya rangsang atau stimulus seksual yang diterima oleh otak. Khususnya itu di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus serta di hipokampus. Area ini tuh bertindak sebagai pusat integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Nah, setelah rangsangannya itu diterima, impulsnya itu akan dikirim melalui sistem saraf pusat, khususnya itu dari hipotalamus dan hipokampus. Terus menuju ke segmen sakral 2 sampai ke 4 atau NILCLMS sakralis 2 sampai sakralis 4 dalam sistem saraf parasimpatis. Terus saat impulsnya itu diterima oleh nervus dorsalis penis yang membawa sensasi dari penisnya itu menuju pusat di segmen sakralis 2 sampai 4. Setelah impulsnya itu diproses, respon motorik itu akan keluar melalui serabut parasimpatis yang disebut dengan nervi erigentes. Nah, serabut ini tuh akan mengarah pada relaksi otot polos di dalam corpus cavernosum penis. Selanjutnya akan ada relaksasi otot polos pada corpus cavernosum. Itu akan menyebabkan dilatasi arteri helicinae yang memungkinkan aliran darahnya itu masuk ke dalam corpus cavernosum. Nah, darah yang mengalir itu dan mengisi ruang-ruang dalam corpus cavernosum itu akan menyebabkan jaringan erektilnya itu mengembang dan memperbesar ukuran penis. Terus seiring dengan terjadinya pengisian darah, tunika albuginea yang mengelilingi corpus cavernosum itu teregang dan menekan vena-vena yang membawa darah keluar dari penis. Terus hal ini tuh akan menghambat aliran darahnya itu keluar dari jaringan erektil. Terus dengan penekanan vena dan peningkatan tekanan internal dalam corpus cavernosum, penis itu tetap dalam keadaan ereksi dengan panjang dan diameter penis yang bertambah besar itu. Nah, sebaliknya itu sistem saraf simpatis itu dari segmen lumbal 1 sampai 3 itu dia itu tugasnya adalah untuk menghambat ereksi jika tidak ada rangsangan seksual. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi kan tadi udah disinggung ada 2 proses yaitu emisi juga ejakulasi. Nah, emisi itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan ejakulasi itu keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, untuk mekanismenya itu kan ada reseptor atau kulit. Reseptor itu kulit atau glans penis atau ductus deferens yang penuh afferent oleh nervus pudendus. Sentrum akan membawa rangsang menuju NILCLMS segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, pada saat proses emisi, dinding ductus deferensnya itu bakalan berkontraksi. Terus otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbur uretralis itu juga bakal berkontraksi. Juga sphincter vesica urinaria itu juga akan berkontraksi. Terus proses ejakulasi ini tuh menyebabkan kontraksi arteri helicinae
sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus bulbus spongiosus dan musculus ischiocavernosus, sehingga dorongan mekanisnya itu untuk mengeluarkan semen dari uretranya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan yang kedua, yaitu anatomi UGF eksterna. Nah, di anatomi UGF eksterna ini ada strukturnya. Yang pertama itu ada mons pubis, ada klitoris, ada labia mayor, ada labia minora, ada vestibulum, terus juga ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Nah, mons pubis ini tuh adalah area kulit menonjol yang menutupi simfisis osis pubis. Nah, ditutupi itu oleh pubis atau yang disebut dengan rambut pubis. Nah, untuk yang kedua itu kan ada klitoris ya kan. Nah, ini tuh ada mons pubisnya itu di sini. Mons pubis. Terus yang kedua ada klitoris. Nah, klitoris itu adalah organ erektil yang homolog sama glans penis pada pria. Tuh. Terus yang ketiga ada labia mayor. Labia mayor itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis. Dia itu homolog dengan skrotum pada pria gitu. Nah, ke arah anterior dan posterior labia mayor itu yang dexter et sinister itu bakalan bertemu dan membentuk yang namanya adalah commissura labiorum anterior et posterior. Ini kan. Nih, commissura labiorum posterior. Kan, commissura labiorum, nah ini tuh kayak bertemunya gitu. Terus untuk labia minor, dia itu merupakan lipatan yang tidak mengandung lemak, kulit, dan itu nggak berambut gitu. Letaknya itu ada di antara kedua labia mayor. Nah, labia minor ini tuh membatasi bagian lateral dari OE dan orificium vaginae. Pada wanita yang udah pubertas, itu akhiran posterior dari labia minor dextra et sinistranya itu akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau fonsete. Nah, ke arah anterior, setiap labia minor itu terbagi menjadi dua, yang lapisan atas sama lapisan bawah. Nah, lapisan atas dia itu bakalan berjalan di atas klitoris. Dia itu akan membentuk pelipatan yang saling bertemu, membentuk tutup dari glans klitoridis yang disebut sama preputium klitoridis itu. Terus untuk lapisan bawahnya dia tuh berjalan di bawah klitorisnya dan akan saling bertemu, itu bakal membentuk frenulum klitoridis. Nah, untuk vestibulum yang kelima itu adalah ruang yang dikelilingi sama labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vaginale, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Tuh. Terus di glandula vestibularis mayor, glandula Bartholin, yaitu homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Nah, setiap glandula itu akan mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minornya itu. Minora. Kan bisa dilihat dari gambar sini kan, ini kelihatan banget kan, ini ada preputium klitoridisnya tadi kan ya, udah sebutin tadi. Terus ini ada ostium vaginae-nya tuh di sini nih. Ada vestibulum vaginae tuh di sini. Terus ini commissura labiorum posterior nih, tadi kan yang saling bertemu itu kan ya. Terus ini tuh ada himen. Nah, himen tuh saya akan menyinggung sedikit tentang himennya. Ini ada jenis himen. Yang pertama itu ada anular himen, terus ada septate himen, terus ada cribriform himen, terus ada parus introitus. Nah, parus introitus itu bakalan ada terlihat penjulan kecil, namanya itu adalah caruncola hymenalis. Nah,
Apa sih himen itu sendiri? Himen itu adalah selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Nah, kalau himennya telah ruptur atau yang tadi kan disebutin, itu bakalan terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir vaginanya itu, yang disebut dengan karunkula himenalis. Nah, karunkula himenalis itu adalah sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat koitus. Nah, ada juga jenis himen, yaitu adalah himen imperforata. Himennya ini tuh tidak memiliki lubang, sehingga darah menstruasi itu nggak bisa keluar. Nah, untuk laporan selanjutnya, yaitu laporan ketiga atau yang terakhir. Itu tentang anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Nah, anatomi REN itu yang pertama itu ada posisi anatomis REN. REN itu merupakan organ retroperitoneal. REN terdapat pada glandula adrenal di polus superior. Letak skeletopisnya itu untuk REN sinister yaitu setinggi bagian superior vertebra thoracalis 12. Itu kurang lebih costa 11 sampai inferior vertebra lumbalis 3 gitu. Untuk REN dexternya dia itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter gitu. Ini kan bisa dilihat untuk posisi REN-nya. Nah, ini. Nah, ini REN-nya. Untuk di sini kan nih REN nih kelihatan. Nah, kalau di sini kayak ketutup gitu loh. Enggak kelihatan. Nah, ini kelihatan jelas banget. Oke, lanjut. REN itu kan ada struktur eksterna dan juga struktur interna. Nah, struktur eksternanya itu ada fasies, anterior, posterior, terus ada polus atau ekstremitas superior, inferior, juga ada margo, itu ada lateral, itu bakal membentuk konveks cembung. Terus di medial dia itu ada bagian yang cekung, tuh ada hilus renalis, dia itu berisi untuk bagian anteriornya itu ada vena renalis, untuk yang media itu ada arteri renalis, untuk yang posterior dia itu pelvis renalis. Kelihatan kan di sini kan ini tuh. Nah, ini kelihatan nih arteri renalis, vena renalisnya. Tuh ini tuh di bagian medialis. Nah, ini kan di bagian medialis. Oke, lanjut. Untuk struktur internalnya itu ada cortex renalis, ada medulla renalis. Nah, di cortex renalis itu ada columna renalis bertini, struktur di antara piramidis renalis. Nah, itu ada arcus corticalis, itu adalah lengkungan yang menghubungkan antar columna renalis. Terus ada medulla renalis, itu ada piramidis renalis, itu ada massa berbentuk konus. Terus ada papilla renalis, itu apex dari medulla renalis. Untuk menghadap sinus renalis. Terus ada foramina papillaria, itu lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris bertini. Terus ada calyx minor, itu masing-masingnya itu terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Terus ada calyx mayor, itu adalah gabungan dari calyx minor. Terus ada pelvis renalis, itu ada gabungan calyx mayor yang akan menjadi ureter gitu. Terus ada sinus renalis, itu ada pelebaran hilusnya. Nah, ini kan ada medulla renalis, ini piramid renalisnya kan ini. Nah, ini tuh renalis, nah itu mana kapsul fibosanya. Nih, cortex renalisnya. Lanjut untuk vaskularisasi REN. Nah, fase arteriosa yang menuju REN itu adalah arteri renalis. Yang pertama itu kan dari aorta abdominalis, vertebra lumbal 1 sampai vertebra lumbal 2. Itu akan ke arteri renalis dextra et sinistra. Nah, itu selanjutnya akan ke ramus anterior et ramus posterior, itu bakalan masuk ke hilus. Terus ke arteri lobaris atau ramus primaris, itu akan masuk ke piramidis renalis. Nah, arteri
interlobaris dia tuh bakalan berjalan di columna renalis. Terus ke arteri arcuata itu akan berjalan di basis piramidis renalis. Terus ke arteri interlobularis atau cortex renalis. Nah, selanjut ke arteri afferent glomeruli itu bakalan membawa darah ke glomerulus. Nah, glomerulus itu bakal berhubungan sama kapsula Bowman yang akan membentuk corpusculum Malpighi untuk difiltrasi menjadi urin. Nah, untuk sebagian kecil darah itu tidak akan difiltrasi, jadi tetap mengalir di glomerulus menuju ke arteri afferent glomeruli gitu. Selanjutnya tuh ke arteri rekta, itu fungsinya untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Nah, yang terakhir yaitu inervasi REN. Itu ada plexus renalis, itu ada somatic efferent, itu nervi planchnici thoracici, terus ada simpatis, itu ada nervus planchnicus major et nervus planchnicus minor. Terus ada parasimpatis, dia tuh nervus vagus. Nah, untuk plexus renalis dia tuh bakalan berhubungan dengan plexus testicularis. Dryness dari limpatici itu masing-masing ren itu bakal bermuara ke nodi aortici lateralis lubalis di sekeliling pangkal arteria. Jadi sekian pembahasan dari saya atau penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau lain sebagainya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.